Hmm. Oke, sip. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan usulan model bisnis untuk brand coffee shop Armor Coffee. Nah, presentasi ini kita persembahkan untuk mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Nah, untuk usulan model bisnis ini kita menggunakan analisa BMC, use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Nah, untuk presentasi ini dibuat oleh Rizky Nurrahman, Rivaldi Aldori, Panggi Daryanto, saya sendiri, dan Putra Awal. Nah, untuk profil startup ini, jadi Armor Coffee merupakan coffee shop yang banyak digemari oleh semua kalangan, ya termasuk dari remaja sampai dewasa. Dan Armor Coffee ini menyajikan menu utama, yaitu yang kopi dari Sabang sampai Merauke. Nah, jarang sekali kopi shop ini memiliki konsep eh, yang alami atau dikelilingi oleh pohon-pohon. Nah, biasanya kopi shop ini berada di tempat indoor atau di dalam gedung. Nah, itu menjadi ciri khas Armor Coffee, di mana kita dapat melepas penat dengan menghirup udara segar. Dan segmen pasar Armor Coffee pun adalah kalangan remaja. Untuk pengertian dan tujuan bisnis model Canvas ini, yaitu media untuk menciptakan atau memvisualisasikan atau menilai dan mengubah model bisnis. Nah, di sini terdapat 9 blok bangunan dasar yang memperlihatkan aspek-aspek tertentu tentang bagaimana cara perusahaan menjalankan kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Nah, kesembilan blok tersebut yaitu terdiri dari segmen pelanggan, proporsi nilai, saluran, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas kunci, kemitraan utama, dan struktur biaya. Nah, tujuannya ialah untuk membantu startup memvalidasi sumber daya, aktivitas kanal, hingga hubungan yang akan dijalin. Nah, 9 blok elemen penting terlampir, yaitu ada segmentasi konsumen atau klien. Nah, biasanya kelompok orang atau organisasi yang berbeda ingin dicapai dan dilayani oleh perusahaan. Yang kedua, ada proposisi nilai atau value proposition, yaitu biasanya menjelaskan bundle produk atau penggabungan produk dan layanan bagi segmen pelanggan tertentu. Nah, yang ketiga ada saluran atau channel. Nah, channel ini adalah saluran yang menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggan atau memberikan value proposition. Nah, untuk yang keempat ada hubungan dengan pelanggan atau relationship. Nah, jadi hubungan ini dibangun oleh perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu. Nah, yang kelima ada aliran pendapatan atau revenue stream. Nah, ini aliran pendapatan ini menunjukkan uang yang dihasilkan perusahaan dari setiap segmen pelanggan atau biaya harus dikurangkan dari pendapatan untuk menghasilkan pendapatan.
Nah, untuk yang keenam ada kegiatan kunci atau key activities. Key activities ini yaitu sumber daya yang menjelaskan aset terpenting dan diperlukan agar model bisnis dapat berfungsi dengan baik dan benar. Nah, untuk yang ketujuh, ada sumber daya utama atau key resource. Nah, key resource ini yaitu aktivitas yang menjelaskan hal-hal terpenting dan harus dilakukan oleh perusahaan untuk membuat model bisnisnya berfungsi dengan baik dan benar juga. Nah, untuk yang ketujuh, ada mitra kunci atau yang bisa disebut key partnership. Nah, key partnership ini atau kemitraan ini menggambarkan hubungan pemasok dan mitra agar model bisnis dapat berfungsi juga. Nah, untuk yang terakhir ada struktur pembayaran atau cost struktur. Nah, cost struktur ini menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Nah, di sini terdapat ringkasan BMC. Ringkasan BMC ini kita menggunakan KP sebagai petani kopi dan lain-lain. KA produksi, pemasaran, penjualan, manajemen kafe, dan pembuatan dan develop sistemnya. Untuk VIP kita gunakan untuk menu makanan dunia dan lain-lain. Nah, untuk CR kita menggunakan YouTube, Instagram, dan lain-lain. Ada juga CS, kita gunakan yaitu kalangan remaja, serta KR dan CH. Untuk ringkasannya terlampir. Nah, use case diagram ini yang kita gunakan yaitu untuk memodelkan bisnis proses berdasarkan perspektif pengguna sistem. Nah, biasanya use case diagram ini terdiri dari diagram untuk use case dan aktor. Nah, aktor di sini mempresentasikan orang yang akan mengoperasikan atau yang akan berinteraksi dengan sistemnya itu sendiri. Nah, use case di sini bertugas mempresentasikan operasi-operasi yang dilakukan oleh aktor. Nah, sedangkan use case digambar berbentuk elips dengan nama operasi dituliskan di dalamnya. Nah, aktor di sini yang akan melakukan operasi dihubungkan dengan garis lurus ke use case. Nah, berikut use case diagramnya yang akan digunakan. Nah, use case pada diagram di sini contoh yang use case diagram web admin. Nah, di sini untuk aplikasi di admin dapat mengelola data UMKM kopi, mengelola konten jualan UMKM, terus mengelola data pemesanan, ada juga data pembeli, dan konten aplikasi. Dan itu harus login dulu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Panggi. Silahkan, Mas Panggi. Ya, selamat malam. Gimana, kedengeran nggak? Oke, kedengeran. Oke, gedein deh. Sip. Berikut adalah aktor case dan deskripsinya. Yang pertama adalah mengelola data UMKM kopi. Di sini melakukan pengelolaan data UMKM meliputi mengubah, memverifikasi, dan menghapus data UMKM. Yang kedua, mengelola konten jualan. Pengertiannya itu melakukan pengelolaan data konten jualan dari UMKM kopi, meliputi mengubah, melakukan pengontrolan, dan menghapus data. Yang ketiga, mengelola data pesanan.
meliputi mengubah dan menghapus data pesanan. Yang keempat, mengelola data pembeli. Yang deskripsinya mengubah dan menghapus data pembeli. Yang kelima juga ada login, yang merupakan case yang akan dan harus dilakukan ketika melakukan proses mengelola data pesanan, mengelola konten UMKM, mengelola data pemesanan, dan mengelola data pembeli. Yang keenam ada mengelola konten aplikasi, melakukan pengolahan data yang akan menjadi informasi yang disajikan untuk para pengguna aplikasi mobile. Berikut aktor case dan deskripsinya. Next. Nah, di sini ada use case diagram mobile apps. Di sini teman-teman bisa melihat ya, ada pengguna apps, ada pemilik UMKM kopi, dan juga ada konsumen di sini. Yang pastinya mereka harus login terlebih dahulu. Untuk pengguna aplikasi dapat melihat konten mobile, melakukan pendaftaran sebagai member, dan memilih sebagai konsumen atau penjual. Dari konsumen sendiri, melakukan pemesanan produk, melakukan konfirmasi pembayaran, memilih metode pembayaran, dan melakukan pembayaran, dan melakukan pengiriman dan membalas pesan dari pemilik UMKM. Dari pemilik UMKM kopi, dia melakukan verifikasi pemesanan, mengelola produk penjualan, melihat daftar pesanan produk, melakukan konfirmasi persediaan, melakukan pengecekan stok barang, melakukan pengiriman, melakukan pengecekan pembayaran, dan melakukan pengiriman dan membalas pesan dari konsumen. Yang tentunya semuanya harus login terlebih dahulu di aplikasi. Next nih. Nah, di sini adalah juga aktor atau use case dan deskripsinya. Yang pertama adalah melihat konten, yang fungsinya menjalankan dan melihat berbagai konten dan fitur yang telah disajikan. Yang kedua, melakukan pemesanan barang, yang fungsinya melakukan pemesanan barang yang diinginkan, di mana pengguna harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Yang ketiga, memilih metode pembayaran, yang fungsinya merupakan suatu cara merupakan suatu case yang akan harus dilakukan ketika melakukan pemesanan suatu produk, yaitu memilih metode pembayaran yang akan dilakukan dan bisa. Yang keempat, melakukan konfirmasi pembayaran. Merupakan suatu case lanjutan yang akan dan harus dilakukan ketika melakukan proses pemesanan, yaitu konfirmasi pembayaran. Yang kelima, melakukan pembayaran, yaitu merupakan suatu case yang akan dan harus dilakukan terlebih dahulu ketika melakukan proses konfirmasi pembayaran, yaitu melakukan pembayaran terlebih dahulu terhadap pemesan yang dilakukan. Yang keenam ada melakukan pendaftaran sebagai member, merupakan suatu case di mana aktor, tamu, atau calon member dapat melakukan pendaftaran dirinya sebagai member pelaku usaha kopi atau konsumen. Yang ketujuh, memilih sebagai pelaku usaha kopi atau konsumen, merupakan suatu case tambahan di mana saat melakukan proses pendaftaran menjadi member, dapat memilih menjadi konsumen atau pelaku usaha kopi. Yang ke-8, mengelola produk jualan, yang merupakan suatu case yang dapat melihat, menambahkan, mengubah, atau menghapus produk penjualan yang telah ditambahkan oleh pelaku usaha kopi. Yang ke-9, melihat daftar pesanan produk,
merupakan suatu case yang dapat melihat daftar pemesanan produk jualan yang sudah ditambah oleh pengusaha kopi dan dipesan konsumen. Dan yang terakhir, melakukan konfirmasi merupakan suatu case di mana pelaku usaha kopi dapat melakukan konfirmasi pemesanan. Next. Nah, di sini sudah ada lanjutannya, konfirmasi persediaan barang. Di sini juga dapat mengkonfirmasi ketersediaan barang apabila terdapat konsumen melakukan pemesanan barang. Yang ke-11, melakukan pengecekan stok barang. Merupakan case lanjutan dari melakukan konfirmasi kesediaan barang, yang dimana pelaku usaha kopi melakukan pengecekan dahulu terhadap barang yang dipesan masih tersedia atau tidak. Yang ke-12, melakukan pengiriman barang. Merupakan suatu case di mana pelaku usaha kopi melakukan proses pengiriman barang yang telah dipesan dan dibayar oleh konsumen untuk dikirim ke alamat tujuan. Yang ke-13, melakukan pengecekan pembayaran. Merupakan suatu case lanjutan dari melakukan pengiriman barang, di mana pelaku usaha kopi melakukan pengecekan apakah barang sudah dipesan oleh pembeli dan sudah dibayarkan. 14, melakukan pengiriman dan membalas pesan. Merupakan suatu case di mana pelaku usaha kopi dan konsumen dapat melakukan komunikasi antar pesanan. Yang ke-15, melakukan approval pemesan. Merupakan suatu case di mana pelaku usaha melakukan konfirmasi pemesanan atau menerima pemesanan yang masuk ketika konsumen melakukan order, supaya konsumen dapat melakukan pengiriman uang ke penjual kopi. Next. Nah, di sini ada activity diagram. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya, dalam kurung internal processing. Oleh karena itu, activity diagram tidak menggambarkan behaviors internal sebuah sistem dan interaksi antar subsistem secara eksak, tapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. Sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh suatu use case atau lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara use case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas. Berikut ini activity diagram yang digunakan. Ini halaman berapa nih ya? Masih. Nah, berikut activity diagram. Di sini ada administrator dan juga ada sistem. Sebelumnya activity verifikasi data produk pemesanan, yaitu suatu activity diagram yang menjelaskan alur proses atau aktivitas ketika melakukan verifikasi atau pengecekan data pemesanan produk dari pembeli. Nah, itu ada proses verifikasi pemesanan dan juga ada verifikasi penambahan data baru di web panel. Itu suatu activity diagram yang menjelaskan alur proses atau aktivitas secara umum, bagaimana cara menambahkan data baru dari beberapa modul yang akan tersedia di web panel. Di sini ada administrator dan sistem. Yang pertama memilih menu modul yang akan ditambahkan. Lalu menampilkan formulir data baru, mengisi form menambah data baru, validasi data. Di sini ada validasi data false dan true, ada benar atau salah. Ketika salah, notifikasi kesalahan, lalu notifikasi kesalahan lagi akan kembali ke form penambahan data baru. Jika datanya benar, akan mengecekkan data ke database, menambahkan data ke database, menampilkan notifikasi berhasil, lalu ada notifikasi berhasil. Nah, di sini juga ada UMKM Kopi dan sistem. Yang tadi administrator, sekarang dari UMKM.
pertama adalah masuk ke halaman pesanan dan menampilkan data pesanan yang belum dikonfirmasi. Lalu memilih data pemesanan, dari memilih data pesanan akan menampilkan detail informasinya, lalu akan melakukan pengecekan pemesanan. Nah, di pengecekan pemesanan akan ada dua hasil benar atau salah. Ketika benar, akan masuk ke accept atau diterima, lalu akan menampilkan notifikasi konfirmasi pesanan dan mengubah status pesanan jadi diterima, menampilkan notifikasi berhasil, dan notifikasi berhasil dikonfirmasi. Dan jika pengecekan penekanan salah, akan mengubah status data dan menampilkan notifikasi berhasil, notifikasi hasil menolak, lalu memilih data pesanan kembali dan menampilkan detail informasi yang sebelumnya. Next. Ini halaman berapa ini? Coba. Oke, sip. Berikut presentasi dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke MC. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Nurrahman dari penjelasan activity diagram selanjutnya. Silakan untuk Rizky Nurrahman. Terima kasih Mas Dede. Ya, selanjutnya teman-teman, activity diagram yang selanjutnya kita akan ada cara mengubah data profile member, yaitu suatu activity diagram yang menjelaskan suatu alur proses atau aktivitas, bagaimana cara mengubah informasi data profile dari member. Nah, di sini kita lihat diagram yang pertama, ada UMKM atau konsumen dan sistem. Nah, kita masuk dari kita jelaskan ya teman-teman. Pertama masuk dulu ke halaman profile. Setelah itu menampilkan halaman profile, melakukan perubahan data atau profile. Selanjutnya ada pengecekan form. Nah, setelah itu ada validasi from profile ya. Jadi kalau validasi ada dua hasil, jika itu false maka akan terjadi kesalahan. Kesalahan itu diarahkan ke from profile lagi ke atas, kembali ke menu perubahan profile data. Jadi dibalikin ke pengecekan form lagi. Tapi jika hasilnya true, maka pengecekan data ke database dilanjutkan menampilkan notifikasi berhasil. Setelah berhasil, notifikasi berhasil from profile hasilnya. Itu dari diagram profile member. Atau itu dari yang UMKM ya. Yang selanjutnya dari admin aplikasi. Diagram yang selanjutnya ya. Dari diagram selanjutnya ada admin aplikasi. Di sini kita masuk ke halaman member. Lalu langkah-langkahnya. Lalu menampilkan halaman member, lalu memilih account yang akan diproses. Setelah itu, admin melakukan pengecekan data. Di pengecekan data itu ada dua hasil. Jika hasilnya true, maka menonaktifkan data member, mengubah status data, menampilkan notifikasi berhasil dan notifikasi berhasil. Tapi jika datanya hasilnya false atau salah, maka akan menekan tombol kembali lalu melakukan proses kembali ke halaman member. Jadi reload ke halaman awal. Selanjutnya
Ya, diagram activity selanjutnya ini tentang cara mengolah data pemesanan, yaitu suatu activity diagram yang menjelaskan alur proses atau aktivitas bagaimana mengolah data pemesan dari pembeli yang masuk ke pembeli. Ini UMKM kopi. Sistemnya hampir sama ya, tapi kita lihat dulu, kita baca bersama teman-teman. Dari awal kita masuk ke halaman indeks atau home dengan login terlebih dahulu. Lalu ke halaman order. Setelah order, nanti ada halaman ordernya juga muncul. Lalu kita memilih data order. Setelah itu melakukan proses pemilihan data. Lalu menampilkan detail order. Setelah detail order selesai, lalu menampilkan status dari detail order. Nah, di detail order itu ada dua pilihan, yaitu belum bayar dan dibayar. Tapi ketika detail order sudah dibayar, lalu akan melakukan pengiriman klik kirim dan menampilkan konfirmasi pengiriman. Selanjutnya melakukan konfirmasi pengiriman. Nah, di situ ada dua pilihan juga. Kalau true atau ya, maka dia akan diarahkan ke notifikasi berhasil, yaitu mengubah status order. Lalu melakukan proses penyimpanan data ke halaman proses, menampilkan data di halaman proses dan memilih data dan selesai. Tapi jika dalam konfirmasi pengirimannya dia batal, maka akan kembali ke atas ya, melakukan pengiriman klik kirim. Jadi dia dibalikan ke halaman sebelumnya. Oke, next. Selanjutnya kita ada kelas diagram. Kelas diagram ini dari kita lihat ada UMKM kopi, berisi ID UMKM, nama UMKM yang kita bisa lihat tertera di situ. Ada juga produk, ada kategori juga, lalu pesan, order, detail order. Detail order itu berisi detail order ya, yang tentunya jumlah barang, alamat, metode, dan lain sebagainya di situ tertera. Lalu pembeli, konfirmasi, shipping, dan admin. Bisa kita lihat contohnya. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas prototype web panel. Ini adalah contoh halaman login page. Jadi halaman login akan muncul pertama kali ketika seorang admin mengakses aplikasi untuk web admin, di mana seorang admin harus memasukkan user ID beserta passwordnya terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam halaman utama aplikasi web admin. Kita bisa lihat gambarnya, contoh gambarnya. Standar sih ini. Yaudah, next. Lalu ada dashboard. Dashboard itu halaman nantinya yang admin akan mengontrol data yang masuk dari aplikasi mobile setelah melakukan login terlebih dahulu. Halaman dashboard merupakan halaman utama untuk aplikasi web admin yang terdapat beberapa menu di kanal sebelah kiri dan bisa diakses oleh admin yang sudah terdaftar pada sistem web admin. Kita bisa lihat gambarnya juga ya, beberapa tools juga. Ya, selanjutnya ada halaman modul manajemen. Ini halaman manajemen data pembeli. Admin dapat mengontrol data pembeli yang masuk pada database setelah pengguna sebagai pembeli melakukan pendaftaran. Jadi di halaman ini admin dapat melakukan opsi untuk mengubah data pembeli dan menghapus data pembeli. Jadi kita bisa melakukan customize atau misalnya pembeli-pembeli, admin yang mengatur di sini. Oke, next.
Lalu ada prototype web panel. Jadi di sini adalah halaman modul manajemen atau UMKM. Ya, kalau kita bisa lihat ya teman-teman, pada gambar di samping ini tugasnya itu hampir sama seperti gambar tadi sebelumnya. Jadi admin itu tapi bedanya ini UMKM yang terdaftar nantinya harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh admin selain mengunggah data dan menghapus UMKM. Oke. Selanjutnya ada produk, tapi nanti teman saya juga yang akan membahasnya juga dari Mas Rivaldi. Oke, untuk selanjutnya Rivaldi akan menjelaskan. Silahkan untuk Rivaldi. Ya, kedengaran kan? Ya, kedengaran. Dengar. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Rizky Nurrahman. Selanjutnya itu ada halaman modul manajemen atau modul dari produk. Nah, pada halaman manajemen data produk nantinya admin bisa melakukan manajemen data dengan tugas mengubah dan menghapus data dari produk UMKM yang sudah ditambahin oleh UMKM-nya. Next. Dan selanjutnya itu ada halaman modul manajemen untuk pemesanan. Nah, pada halaman ini, manajemen pemesanan ini, data yang masuk pada database setelah proses order dilakukan oleh pembeli dan melakukan pembayaran, sampai proses ini, data akan masuk pada halaman pemesanan web admin, yang mana admin dapat melakukan perubahan data atau menghapus data orderan yang masuk. Next. Dan selanjutnya, itu ada halaman modul manajemen atau konten aplikasi. Nah, pada halaman konten aplikasi yang dimaksud ini yaitu merupakan kategori yang akan ditampilkan dalam aplikasi nantinya. Produk yang dijual UMKM akan bisa disampaikan berdasarkan kategori apa saja. Next. Dan untuk prototipe mobile aplikasi, untuk yang pertama kali itu ada homepage. Dan di mana halaman beranda atau indeks untuk aplikasi mobile merupakan halaman pertama atau utama ketika pengguna membuka atau menjalankan sebuah aplikasi tersebut. Dan pada gambar di dalam terdapat beberapa kanal bagian data yang sudah terbagi atas tingkat utama dari data yang akan disajikan. Pertama, menampilkan data utama tentang daftar produk UMKM yang siap untuk dibeli. Next. Selanjutnya ada homepage with menu. Masih sama dengan pembahasan di atas, tampilan pada gambar di samping ini menerangkan terdapat suatu slide menu yang tersembunyi di samping kiri menu. Ini dapat diakses dengan cara menggeser tampilan ke arah kanan atau sliding left to the right. Ya, jadi kayak homepage ini tuh terdiri kayak ada home, daftar, masuk, atau settingan. Next. Selanjutnya ada halaman daftar user mobile application. Nah, halaman ini ditujukan untuk pengguna aplikasi mobile seperti pada gambar, di mana pengguna bisa mendaftar sebagai pembeli ataupun sebagai UMKM, dan akan diminta mengisi data sesuai prompt yang sudah disediakan. Data ini nantinya akan masuk atau disimpan ke dalam database aplikasi. Next. Ya, selanjutnya itu ada halaman detail produk UMKM. Dan pada halaman detail produk UMKM dapat dilihat oleh semua user. Hanya saja pada user biasa yang belum terdaftar sebagai pembeli, mereka tidak bisa untuk melakukan transaksi belanja langsung. Next. Selanjutnya itu ada halaman prompt pembelian produk UMKM. Pada halaman prompt pembelian produk UMKM akan ditampilkan setelah melakukan pembelian produk dengan mengklik beli seperti pada gambar di atas, yang mana nantinya pembeli diminta untuk mengisi prompt terlebih dahulu seperti pada gambar di samping sebelum produk yang dibeli masuk ke dalam keranjang belanja mereka. Seperti nanti diminta pembayaran menggunakan metode apa, terus juga pengirimannya dan lain sebagainya. Next. Oke, cukup Mas Rivaldi.
Selanjutnya Oke. akan dijelaskan oleh Putra. Silakan Putra. Oke, ini waktunya gimana ya? Udah 39. Silakan lanjutkan aja untuk penjelasannya, Put. Mempersingkat waktu. Oh, oke. Ya udah saya lanjutkan ya untuk teman saya Rivaldi. Nah, selanjutnya ada halaman pemesanan produk UMKM yang seperti tertera yang ada di layar ini, merupakan tampilan keranjang belanjaan pembeli, di mana pada tampilan ini pembeli memutuskan pilihan pembelian barangnya dengan klik beli pada produk tersebut atau menghapus barang pembeliannya sebelum nantinya masuk ke bagian konfirmasi pembeliannya. Next. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ke halaman konfirmasi pemesanan produknya. Pada halaman konfirmasi, pemesanan produk memiliki tampilan yang sama seperti pada gambar di samping. Hanya saja pada tampilan ini, konsumen tidak dapat lagi melakukan penghapusan produknya. Pada bagian ini merupakan proses lanjutan dari pemesanan produk yang sudah dilakukannya. Next. Nah, selanjutnya ada halaman riwayat proses orderannya. Nah, halaman riwayat atau histori proses orderan kalian yaitu suatu halaman yang nantinya akan digunakan oleh pembeli untuk melihat tentang proses orderan mereka sudah diproses oleh pihak UMKM atau belum. Untuk tampilan pada gambar di samping yang seperti kita lihat ini merupakan tampilan riwayat atau histori prosesnya pembeli, terdapat ada tanggalnya, melakukan orderan, dan hari apa yang diproses oleh UMKM-nya. Next. Nah, selanjutnya kita ke halaman riwayat pembelian atau riwayat penjualannya. Pada halaman riwayat pembelian atau riwayat penjualan, ini ditunjukkan untuk user yang terdaftar sebagai catatan aktivitas belanja atau penjualan mereka yang nantinya berguna untuk pembukuan penjualan pihak UMKM sendiri atau sebagai bukti belanja dari user pembeli. Pada halaman ini, seperti gambar yang di samping kita lihat, terdapat tampilan info tanggal, waktu orderan, terus harinya hari apa, terus ada jam juga, serta selesainya proses orderan. Next. Lalu kita ke halaman pengiriman produk. Pada halaman pengiriman produk ini, pihak UMKM baru bisa melakukan pengiriman barang dengan mengklik kirim setelah pihak pemesan atau konsumen melakukan pembayaran dan menyertakan foto bukti transfer uang yang dikirimkannya. Baru proses dari UMKM sendiri bisa diituin proses selanjutnya. Lanjut. Selanjutnya kita ke halaman mengubah informasi produk jualan. Untuk halaman ini, pengguna sebagai UMKM dapat melakukan perubahan data produk yang dijual, yaitu dengan masuk ke menu kelola produk saya, maka akan tampil daftar produk yang sudah mereka tambahkan sebelumnya, dan memilih produk mana yang akan diubah datanya dengan mengklik salah satu produk dan mengklik edit produk, dan akan muncul form perubahan data produk mereka. Nah, oke, next. Jadi untuk kesimpulan yang tadi yang kita bahas, yang kita presentasiin, bisnis model kanvas sama kopi yang proposisinya nilai tujuannya menjadi fokus utama bagi Agmokopi dalam menciptakan nilai bagi pelanggannya. Segmen pelanggan berupa kalangan remaja, komunitas, dan wisatawan. Saluran menggunakan media sosial yaitu penjualan langsung dan delivery order berbasis ojek online. Hubungan pelanggan, berinteraksi langsung dengan pelanggan, kemitraan utama, memproduksi, pemasaran hingga penjualan, sumber daya utama yaitu karyawan dan fasilitas fisik, arus pendapatan terdapat dari pendapatan penjualan, mensewa tempat, dan hasil penjualan sebagai supplier kopi bagi kafe lain. Struktur biaya berupa biaya-biaya yang dibutuhkan oleh Agmokopi. Next. Udah habis ya. Oke. Oke, mungkin Sekian dan terima kasih. ya, terima kasih semuanya atas waktu dan presentasinya.
Mungkin cukup sekian dari kami. Kita akhiri presentasi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat. Ya, kita mohon memakluminya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan rekan-rekan. Terima kasih.